Halo sahabat pemburu yen. Video kali ini kita akan membahas mengenai masih yang berhubungan dengan Kaigo, mengenai panti jompo. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis perusahaan fasilitas panti jompo. Dan tempat saya sekarang fasilitas panti jompo yaitu Soto Stay, tempat saya sekarang. Jadi teman-teman atau sahabat atau adik-adik yang baru mau ke Jepang, di Jepang itu fasilitas atau perusahaan panti jompo itu ada bermacam-macam. Jadi ada yang namanya Rokeng. Rokeng itu fasilitas panti jompo yang dia Mokutekinya itu lebih banyak di rehabili karena dia bekerja sama dengan rumah sakit atau punya rumah sakit yang dekat. Jadi fokusnya itu ke rehabili, jadi sehat dia bisa pulang ke rumah. Terus ada namanya Tokuyo. Tokuyo itu tempat fasilitas yang di situ dititipkan orang tuanya, dia sampai meninggal di situ. Jadi sudah nggak pulang lagi ke rumah. Dan Tokuyo ini ada dua macam. Ada yang namanya Juregata dan ada yang namanya Unito Gata. Juregata itu artinya dalam satu lantai itu ada banyak kriosasang di situ. Jadi di dalam satu kamar itu kadang ada 4 orang, ada 2 orang, dan lebih dari satu ruangan itu lebih dari 10 orang per unitnya itu. Sedangkan unit Togata itu maksudnya per unit itu dia dibatasi cuma 10 orang dan satu kamar itu cuma 1 orang satu. Dan di bagian-bagian kecilnya itu kalau kita ada namanya Soto Stay, ada namanya Desabis, ada namanya Yurio. Jadi si fasilitas Shisetsu itu banyak macam. Jadi nanti kalau adik-adik bisa tahu, saya mau. Tapi setahu saya Kohosa itu biasanya atau yang belum punya sertifikat itu biasanya belum masuk di yang kecil-kecil itu kayak Desabis atau Soto Stay atau apa ya, karena di situ kita perlu komunikasi bagaimana berbicara sama keluarga. Terus biasanya orang yang di situ orang tuanya masih apa itu ya, sikar itu masih pola berpikirnya masih normal, jadi belum terlalu banyak penyakit. Jadi biasanya itu karena memang kebutuhannya karena keluarganya sibuk, jadi titip situ. Jadi datang kayak Desabis, datang pagi dia pulang sore. Jadi tempat saya dulu yang waktu pertama datang ke Jepang itu, saya itu di Tokuyo di Juregata. Jadi satu ruangan di situ ada 45 sampai 60 orang. Semuanya sih bagus, cuma ya namanya kerjaan pasti ada plus minusnya lah. Sesudah itu saya ke masuk lagi, saya ke masih di Tokuyo tapi di unit Togata yang tadi saya bilang satu unit itu 10 orang. Sesudah itu saya pindah lagi ke namanya Soto Stay. Soto Stay ini kayak rawat inap jalan. Jadi di Soto Stay itu jadi tinggal 2-3 hari, ada kadang seminggu, ada kadang setahun, ya tergantung kebutuhan sih. Tapi di situ dia nggak tinggal selamanya, pasti pindah. Dia itu tempat penitipan untuk mencari panti jompo yang lain. Kalau sudah dapat dia keluar. Dan beban kerjanya pun setiap fasilitas itu bermacam-macam. Jadi nanti kalau di video selanjutnya saya akan yang sesuai pengalaman yang saya sudah lalui aja ya, saya akan jelaskan terperinci satu-satu. Kalau di Juregata gimana, kalau Unito Gata gimana, dan tempat saya sekarang di Soto Stay gimana.
supaya yang baru mau kerja kaigo nggak stres. Dan oh ternyata begini, kebanyakan anak-anak yang sudah datang ke sini, oh ternyata kaigo begini, saya gini-gini. Nah, jangan sampai terjadi penyesalan begitu. Kan orang Jepang kan sudah berpikir sudah banyak sempainya, jadi saya sebagai salah satu senpai atau atau yang sudah punya pengalaman, berbagilah supaya kita saling melengkapi. Mungkin video kali ini sampai di sini. Salam kaigo, salam omotsu, tetap semangat.